Saya akan disampaikan oleh Ustaz kita Abdul Rahman kepada Ustaz Hamdan. Kami persilakan dengan segala hormat dengan waktu yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa dapat 10 calonnya. Karena aku wa saya tentu hayatun sayuti asana minha al-istilah. Kalau kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikannya lebih baik. Menurut baik dengan serupa. Kalau dijawab waalaikumsalam dapat 10. Kalau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 20. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Mudah-mudahan kita tidak banyak langsung bukan tahu susah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalam. Innallaha ma'as sabirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memberani mentaslah di malam tadi abada, kita bunuh Rasulullah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolres dan anggotanya Desa Padang Genting. Yang saya hormati saudara pengurus masjid, imam, khatib, dan karim, masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, kemudian tangga, tokoh masyarakat, keluarga khusus, keluarga dan keluarga besar Al-Muslimat. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, dan tentunya kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ni'matallahi la tuhsa. Kalau kita menghitung nikmat Allah, walaupun kita kumpul terbatin sebagai pihak Allah sebagai cinta, tidak dapat kita menghitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita selaku hamba-Nya agar pandai bersyukur atas apa-apa yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian. Yang benar syukur, yang turut syukur. Yang benar ini ngaku syukur kalau dia didapat dia lebih kurang menunjukkan. Yang kurus juga lucu. Tapi juga kurus kalau dibentuk pakai motor ringan. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya nenek kita, ibu kita, saudara kita yakni almarhumah ibunda tercinta Desmawati ya, binti Kais. Ya alhamdulillah, lagu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah, satu pelaksanaan pada kifayahnya. Dan malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa almarhumah. Amin. Allahumma amin. Dan diterima seluruh amalia-amalianya yang dilakukan di dunia, baik yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak, yang sebelumnya ataupun yang nyata. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar
yang ditinggalkan almarhumah lakinya lalu ya, dan meninggalkan 3 anak, 3 menantu. Ini pas 3 pasang. Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian 3 anak 4 menantu. Jadi katakan aku dulu dia, rupanya ada 2. 3 anak, 3 menantu, 12 cucu dan 18 cicit. Ini keluarga besar. Ada satu calon kades, ada cucunya, ada pernah telahnya. Ya termasuk saya. Ya. Kita mengharapkan keluarga besar yang tinggalkan almarhumah kiranya senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hal yang bernyawa bukan hanya manusia, termasuk mohon maaf binatang, tumbuhan, bernyawa. Kalau sampai masuk loka mati. Nah sebelum loka mati itu dia orang bisa itu didukungkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dalam duduk rumah terbalik ke rumah terang. Lalu ada daya juga namanya nak sampai. Alhamdulillah insyaallah yang akhir malam ini termasuk yang belum hadir panjang umur. Amin. Allahumma amin. Dan senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini Bapak Ibu sekalian artinya menahan apa yang ditahan dari mulut, dari baca, itu berkata yang tidak baik ya, telinga dengan baik pada tangan kiri kanan sudah melaksanakan hal yang tidak diinginkan, termasuk menjaga keting kiri dan kanan dan hati dan pikiran. Apabila itu bisa ditahan, inilah yang namanya arti sabar itu. Tapi kalau tidak terima 3 kali, lain lagi itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berkata sekalian, karena dia berjalan jadi bermahal menuju ke Masjid Nabawi Madinah, di Madinah Arab itu kan tinggi. Setiap dia lalu dimudahi dengan jemur itu. Hari kedua dicoba lagi, dainya dimudahi lagi. Masa yang ketiga dia lalu dicoba lagi dai Nabi kita, semua dimudahi lagi. Atau kalau kita adalah kira-kira dalam 3 kali rumah yang turun dengan belakang di dalam kita pasal yang keempat dicoba lagi dari Nabi cuma masuklah pun cuma di bulan budaya Nabi itu dikatakan adilahnya yang mana mau pucuk dia bukan umat ini dan dilakukan ya Rasul. Orang yang pertama menjenguk yang menudai kali Bapak Ibu sekalian adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kalau kita menuju kendaraan itu, nama itu pengiraan kamu jauh. Itulah kalau Nabi kita Muhammad SAW dan orang itu tadi Quraisy ya Nasrani, akhirnya dia masuk Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, kesabaran Nabi kita Muhammad SAW mengatakan adalah kepada Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarju min akhir Rasulullah kasih. Pada diri Nabi telah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh yang mengharapkan syafaat keluar yaumil akhir, penyelamatan, pertolongan yang jadi Nabi kita Muhammad SAW karena sesungguhnya Allah itu Maha Luas karunia-Nya. Karena keluarga besar ditinggalkan, sekat, sabar, mengembalikan kepada Allah, ridho karena Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dan salam selanjutnya tersampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan. Orang yang baca 1 kali selawat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan. Kalau 2 kali 20, 3 kali 50. Dan dulu kita kan baca selawat. Ini kalau bacanya lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kita ngumpul-ngumpul, jarang kita yuk kurang gambar. Ataupun sikirnya udah paling yuk HP. Karena dia masuk kenalan gitu tuh. Dan kita sampai yang HP, sampai kita sampai kita HP puluh, main puluh. Ada di sini
Keteguran lagi ini zaman makin jauh. Artinya Bapak Ibu sekalian, waktu itu kelas ini bukan ya. Nah, satu kelas. Artinya Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa yang menyelamatkan kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang senantiasa menyebutnya dan membaca selawat ya kepada dia. Selawat yang paling pandai, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling pandai. Yang kalau ditambah dikit sampai bil alamina innaka hamidun majid, ya bukan majid di Selibau, itu majid Selibau. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian kita perbanyak, tidak terkumpul di motor baca selawat. Dari sini sampai ke Bulu paling tidak 500 kali ya, baca di motor. Jadi menunggu di batas itu berbalik itu dari itu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, melalui kekuatan selawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan menemukan orang yang baca selawat dalam mimpi. Mudah-mudahan. Seperti ini ada mimpi Nabi Nuh. Apa enggak? Malam tua insya Allah. Malam ini. Katakan ya Rasulullah kenal surga, langsung kita beli apa? Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian dan tasliah rahimahumullah. Almarhumah diawali dengan budapan, ya. Tidak disampaikan berapa hari berapa bulan. Ini hanya sempat saja Bapak Ibu sekalian. Tapi yang meninggal itu bukan karena budapan atau sehat, tapi adalah merupakan ketentuan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana turut-turut yang percaya kepada qada dan qadar Allah. Ya. Ada kadang juga lebih dapat setahun 2 tahun pulang lagi jadi hidang lagi, namanya belum sampai masuk. Ada yang balik yang sudah selalu sampai di rumah, lalu duduk. Maka di kerbuan misalnya kan kekenyangan, ketiduran, lalu ada yang tempat. Artinya apa itu mudah nianan. Jadi artinya mau itu tidak harus jauh dengan bidakan sehat pun kalau sampai masuknya berangkat. Kemana kita berangkat? Yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang, tidak sembahyang, puasa, tidak puasa, melarang, tidak melarang di dunia ini. Kalau dah sampai masuknya berangkat. Jadi kalau itu tunda di sana, misalnya kita hari ini kita pagi-pagi atau musuh kita umur dulu, ini pun jauh. Karena hal yang kita segerakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, ada 5. Yang pertama, itu tidak anak. Kalau sampai masuknya anak tidak itu. Kalau yang minta ditundakkan, mau kita tundakkan, yang wajarkan keturunan dia. Ya nantinya. Mulai PRT itu kali sumber tahu kali ini pada ngerti kami di situ. Ada kali situ Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau sampai waktunya kita tolak. Yang kedua, kalau ada hutang segera dibayar apabila mampu. Nah hutang ini Bapak Ibu sekalian, apabila kita berhutang pada seseorang dan belum kita bayar hutang itu, misalnya sebulan, maka pahala yang menghutangi tadi mengalir pahala Bapak Ibu sekalian kepada yang menghutangi tadi. Jadi artinya kalau kita mengutang, dia tidak boleh melapor dan sudah bayar. Maka dia dapat alaman tak? Ya lapor. Lapor sana, kapan membayar hutang itu? Aku dah dulu kapal lah, aku kepada banyak. Apa? Mungkin ya, pinjam zakat cuma setahun kan? Ya, artinya apa? Kalau dia ikhlas meminjami kita Bapak Ibu sekalian, maka pahalanya ngalir kepada kita sekalian tiap hari itu. Ini masalah hutang piutang. Lalu kalau aku dia berniat dan bayar hutang itu lalu meninggal. Lain-lain ini acaranya. Maka keluar dia lahir kalau tidak ada emas dan perak akan diganti dengan amal ibadah kita pula. Kalau hutang setengah keranjang misalnya,
amalia kita sekeranjang, berarti keranjang lagi kan kita. Kalau hutang itu setengah keranjang, amal itu setengah keranjang, habis. Kira-kira tahu. Ya masuk ke kilau, tahu. Tapi kalau apabila kita berhutang, ada niat membayarnya dan kemudian kita meninggal Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasul itu adalah urusan aku dulu. Ada niat, nama amal niat, dan nama disebut nama sesuatu tidak berniat dan orang itu akan dapatkan sekedar apa yang diniatkan. Berniat akan membayar tapi sampai waktunya dia meninggal, maka tidak ada hutang lagi baginya dan Nabi kita Muhammad SAW dia akan bertanggung jawab. Jadi berniat itu tahu. Tapi niatnya, jangan lihat niat itu berbuat, kalau dia berbuat itu lain tahu. Nah kemudian orang bertamu dengan kita Bapak Ibu sekalian, ini harus segerakan. Kalau ada datang misalnya Tuhan, segera. Kalau tadinya 8 beli ayam, 9 ayam. Kira-kira nama mau muliakan tamu. Tapi tanya pula kalau jam pilkada, tanya kapan dia kan bukan sukses kembali. Kalau nggak bagi depan cilan, artinya Bapak Ibu sekalian, kita mendahulukan ya orang yang datang ke rumah kalau itu mendapat rezeki. Ya. Di rumah kita harus ada inisiatif. Kadang-kadang kita lama nunggu kan 90 ayat putih. Nah ini di rumah ini inisiatif ini. Jadi harus cepat Ibu sekalian. Kalau ada tamu keluar lebih dia ada jalan. Nah kemudian kemudian yang disediakan juga kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus disegerakan. Ya karena apa? Karena ya kita hidup keluar. Karena hal yang kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, yang pertama rezeki. Rezeki ini hidup keluar juga. Apakah pagi dapat, apakah nino, ya. Kemudian yang kedua umur. Ini rezeki pula. Kalau almarhum ini 95 tahun, 28 ya tahun, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki 98 tahun. Tipe yang keseluruhan malamnya itu punya. Tahu. Jadi ada berangkat. Apabila seseorang itu meninggal umur 100 tahun, almarhum ini 98, kurang 2 tahun lagi 100. Maka di dunia umurnya Bapak Ibu sekalian hanya 2,4 jam saja. Umur akhirat, jam akhirat itu. Karena perbandingannya satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Ya, 1000 dibagi 100 umur dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam akhirat. Nah kalau kita meninggal umur 50 tahun misalnya, ya 2,4 jam bagi 1,2 jam. Jadi lama kita di dunia Bapak Ibu sekalian lebih lama di akhirat dulu. Kita ingat jadi mulai zaman Nabi Adam Bapak Ibu 20.000 tahun sampai kini. Masih menjauh situ. Ada yang tadi kita salah kita ya. Namun mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Jadilah maka kita dalai supaya kita dapat lemah. Ya, waktu di alam masa alam kubur, itulah pentingnya kita sholat, pentingnya kita puasa. Karena ya itulah yang akan menemani kita. Yang setia Bapak sekalian akan mendampingi seseorang itu kemana upaya dia pergi dia akan dampingi sampai ke alam barzakh. Dini belum tentu dikatakan setia. Laki membaca dikatakan setia apa? Ya banyak dalam setahun salah. Tidak lalu ada pula yang selain kau. Ya ini kadang-kadang setia. Cuma laki ya. Tapi kalau amal ibadah kita Bapak Ibu sekalian akan datang ya. Amanya amal muskola syaratul khariyah, amanya amal muskola syaratul syariyah. Sebesar biji arum pahala yang kamu lakukan maka kamu mendapat balasan kebaikan itu. Sebaliknya, apabila kamu melakukan hal yang tidak baik, maka Tuhan kamu pun akan dapat balasan itu dari ketidakbaikan itu. Di mana balasannya waktu di
alam barzah, alam penantian. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, yang di Subhanahu wa Ta'ala, almarhumah meninggal di bulan Syawal, ya, ini masih bulan Syawal tanggal 14 April 2025 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1446 Hijriah. Orang yang meninggal almarhumah di bulan Syawal, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan meninggal sesudah Syawal. Ya. Apa kemuliaan almarhumah? Waktu bulan puasa, insya Allah almarhumah puasa, walaupun dia membayar fidyah. Ya. Man soma Ramadan iman waktu Syawal, kutiba lahu min taqabbal syamsu. Barang siapa yang berpuasa karena iman, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dosanya dihapus oleh Allah dan meninggal. Yang mana dosa? Maulid al-Rasul. Seperti bayi baru lahir tanpa dosa, dan inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada almarhumah Bapak Ibu sekalian meninggal di bulan Syawal. Ya mudah. Ini perlu cinta kalau kita meninggal bulan Syawal. Kita Syawal itu lah yang sebutkan. Tapi sekarang jamaah saja dan kejuruan makmur. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan pada almarhumah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga kemuliaan kepada almarhumah, dia diberi umur panjang. Ya. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang pulau amaliyahnya, ya, dalam melaksanakan perintah dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung seseorang apabila diberi umur panjang amaliyahnya. Dan merugi seseorang itu apabila diberi umur panjang. Yang amaliyahnya, ya semayang, ya puasa lagi, tidak ditahan atau tidak. Kadang-kadang anak umur 10 tahun, anak cucu kita puasa, ya kita gitu. Tidak buat, tidak perlu tahan dia gitu, belum jauh sawit itu kan. Nah, itu boleh dilakukan, tapi harus dibayar setelah bulan Ramadan, namanya mengkodok mengganti yang setelah yang berapa hari yang ditinggalkan, ya. Nah, bagi sekalian jamaah takziah dan tasdiyah rahimakumullah, kita berpusaka baik kepada almarhumah ketika dia dekat-detik akan meninggal. Kemarin sekitar hari Sabtu, ya, dia menyatakan takut dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila detik-detik seseorang itu mengalami sakaratul maut, dia sabar dan takutnya artinya Bapak Ibu takut kepada Allah. Sabar dengan hidapan yang dia asukkan. Apabila itu yang diasukkan seseorang sakaratul maut, maka dosa-dosanya Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus. Allah akan gugurkan seperti gugurnya garam jadi tangkai. Dan kita selaku anak Bapak Ibu sekalian, apabila ada tua kita mungkin tidak pun lana berjidatkan sangat, ya, maka wajib bagi anak-anak itu tetap menjaga dan melakukan untuk sholat. Misalnya ada 80 tahun atau 90 tahun dilepas lagi ke belakang, ambil semaya sulit, ya. Maka anak cucunya Bapak Ibu sekalian yang menuntut ngambil tayamum. Gimana badao? Ini dulu, ya. Sama dengan melaksanakan umroh dan haji Bapak Ibu sekalian, tayamum. Bagaimana ambil tayamum itu? Mudah. Ya. Tangan dua ini sekali, kedua atau dua kali boleh, langsung dibawa set ke sini, ya. Pertama di buku sini, buku, ya, buku, tangan belakang sini dibalas, tangan kanan ini ke siku kita langsung sini, selesai. Ini namanya tayamum.
Misalnya dinding jauh, boleh tayamum di kasur. Tapi ya. Tapi kalau misalnya Pak kita itu gitu, apakah ini atau kumia atau mau dia itu betul ya. Ada bersih. Siapa yang menuntut itu teman sekalian adalah kita anak-anak itu ya untuk bertayamum di kasur atau di bantal tempat dia dan pada masa untuk tadi ya ini baru kita. Mayama kata kita. Ya mana aku semayang ni nak aja. Dia baca aku ni kat tangan ni. Ya aku tangan jadi baca. Al-Fatihah. Dia baca dituntun. Itu pun dia menuntun baca Al-Fatihah. Ya. Asal dia tetap. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimbangnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kewajiban sholat ini adalah wajib. Ya. Dia baca di tunda-tunda dia baca bertegak dulu, dia baca dulu bertegak, ya kan? Dia baca bertegak, boleh. Dia baca boleh, bukan boleh. Terlentang, kan? Dia baca terlentang, saya kata, belum sampai ke situ, pakai isyarat, pakai isyarat, memang pakai isyarat. Ketika Allah Akbar, kita mati. Demi Allah bilang, kita mati. Allah Akbar, kita mati. Ini namanya ilah. Ya, kalau yang lainnya tidak bekerja, sebut, bodoh, sebut, boleh, direnda, tentang, direnda, pakai syarat, tidak boleh terukur. Bukan sebut, ilah, semayang tak? Itu selesai. Ya. Karena apa sekalian, sholat yang kita lakukan itu sampai balik modal tidak aku sampaikan. Yang melakukan kata balik modal itu kan perintah. Yang dapat untung itu apabila kita melaksanakan sholat terawih, itu sholat sunnah. Ya. Ini untung kita. Ini kadang dapat, jangan dapat untung, modal di depan dia. Ya, ini bukan kita jauh. Jadi untuk melaksanakan sholat teman-teman sekalian, kita melaksanakan sholat sunat. Antara subuh ada namanya qobliyah, subuh sholat sunat fajar. Langit, bumi, beserta isinya. Kata Rasul lebih pada 2 rakaat qobliyah subuh itu. Ya, daripada langit dan bumi isinya luar biasa. Ini apa sunat? Itu pada apa lagi yang fardu? Ya, banyak kadang-kadang sekalian bulan-bulan yang menghampiri kita waktu kita tidur. Asal keluar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jangan itu. Sudah, mulai ya. Tambah lepas pagi ini ya. Dulu itu mau gitu tuh, sitan tuh, mato, itu di natuk negara itu pulau-pulau kayak gitu. Itu baru setan. Asal itu untuk baru ya, untuk dia masa. Karena setan itu selalu mengajak kita untuk tidak melakukan kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 7 sebelum kita bersawit ke kantor, ke sawah, ya, melaksanakan sholat sunat 2, 8 rakaat 4 kali salam. Sengaja kau sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Untuk 2 rakaat, ulang ketiga lagi. Ini karena Nabi kita 8 rakaat 4 kali salam. Kalau kita sekemampuan kita tahu. Ketika jam 7 setengah 8, jam 8 setengah 9. Kalau 2 itu artinya waktu matahari naik setengah, itu arti 2. Jam setengah 9. Jam 9 baca. Setengah 10 boleh. Jam 10 yang baca. Tapi kalau tidak jam 8 ya. Benar luar biasa. Apa yang kita dapat dari Ibu sekalian ketika orang itu mengamalkan sholat duha, apa doa kita, ya Allah, kalau rezeki kami masih selalu terhentak, kalau masih dalam kami berpuasa, kalau masih jauh dampingkan, kalau masih sulit mendapatkan mudahkan, ya Allah, berkat waktu duha, kalau masih haram, sucikan.
Ini doa kita. Bapak anak sembahyang doa, sembahyang sunat, doa anak lagi itu dulu. Udah sembahyang doa, dua kanan ke kiri ke sawah sambil berpegangan tangan. Katakan do, ada teman selalu dua nih, kedatangan nian. Yang lemah itu apa misalnya? Kita menjaga kedua. Apa itu? Ya itu yang kita amalkan. Ya. Sunat-sunat itulah Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi, menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang kita lakukan. Dan sholat sunat merupakan pagar, kandang, ya, nandangi sholat fardu. Orang yang menamakan sholat sunat, insya Allah sholat fardu dan itu ketinggal. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya sholat fardu saja, dia melaksanakan sholat sunat, ada alamat tinggal. Yang juga enam. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita dalam sahur jadi ketiak. Udah kita dalam sahur, kita duduk kandang, sing. Untuk apa sing itu? Supaya dia jadi tutup kaput. Coba kalau dia jadi sing, yang mudah kaput, kira-kira itu kan? Nah, begitu sholat kita Bapak Ibu sekalian yang membentengi, yang memagarnya adalah sholat-sholat sunnah. Nah, itu dia sholat kita. Apabila itu dilakukan, insya Allah sholat fardu tidak akan tinggal. Sholat suhur, atas suhur ada namanya qobliyah suhur. Baca 2, baca 4 rakaat 1 kali salam. Kemudian berdoa. Sholat suhur, kita melaksanakan sholat ba'diyah suhur sesudah. Berdoa 2 atau 4. Jadi berapa sekitar? Paling ya 5 menit. Kalau maghrib, boleh maghrib 2 baca 4 baca. Isya, antar isya sudah isya bunyinya. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun Bapak Ibu sekalian mengamalkan tiap malam itu sholat witir antar tidur. Dan dia sudah terwitir baca sekali atau tidur. Jadi kalau ibu-ibu di dalam ini mengamal sholat witir, mudah-mudahan waktu kita tidur akan dapat mungkin tahu. Tapi kalau misalnya masih dapat pikarut, mau kita Nabi, mudah di sebelah tidak 3 kali. Tapi dari benar-benar kepada pala loh. Allah pun mudah dia. Artinya Bapak Ibu sekalian luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat tasbih. Lalu memberi sholat tasbih pun. Tasbih itu adalah mengingat Allah, zikir kepada Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali bacaan itu. Berapa jumlah sholat tasbih? 4 rakaat. Ya, boleh 2 rakaat ditambah lagi 20 ya. Jadi 1 rakaat itu jumlah tasbihnya 75 kali. 75 dikali 4 sama dengan 300. Dia baca setiap hari kamu umatku kata Rasul 1000 kali sholat tasbih. Dia baca seminggu sekali, sebulan sekali. Dia baca sebulan sekali, setahun sekali. Boleh. Dia baca setahun sekali kamu melaksanakan sholat tasbih kata Rasul paling tidak seumur hidup sekali. Boleh. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, maksud aku kalau misalnya oleh mana cara melaksanakannya, boleh undang aku, kita ke masjid, aku jadi imam atau imammu. Itu konsultasi dan solusinya itu kan. Sama pesanan itu dipakai kumpul seminggu sekali mereka waktu jadi ketua MUI ya. Rani, termasuk senibal itu, Rani, urus seminggu Jumat kita sholat tasbih. Rani, jadi ada imam ada makmum, boleh ya. Jadi makmum ikuti imam. Nah maksud aku itu, kalau ada Pak Imam pengurus masjid sini, rencanakan itu, jadwalkan itu, kebilang kita aku jadi imam, kemudian makmum kita sholat tasbih bersama. Oke? Oke. Oke bilang. Ini tambahan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin cara ini apa? Jumlahnya sampai kali ini kan? Aku cara kita belakang. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita nambah amal-amal kita. Kalau mati ini doh, ya.
Karena lapor kalau hal-hal yang pasti itu satu kita mendapat pasti itu. Tahu macam-macam di depan itu ada ya karena itu kecil ya ada pulau mulai ada pulau ini boleh itu pulau tetapi dapat kalau lapang dijual bapak anak bukan ada malah pulau tapi kalau dia tanci itu ya lain abang sayang aja ada tanci apa saya dia ada tanci abang ni nah mudah-mudahan boleh itu. Ini hal yang pasti Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang pasti akan terjadi ya kematian. Seperti inilah yang kita alami saat ini. Berikut umatin ajalun faisa jajaluhum lastaqimu lastaqimu berkata. Kalau sampai masuknya hamba aku kata Allah tidak patut dimajukan, tidak patut diundurkan walaupun sedetik. Berangkat ini tetap almarhumah umur 98 tahun dan kita belum keluar Bapak Ibu. Kita pagi meninggal, gimana meninggal kita juga hidup keluar. Sebab meninggal hidup keluar, keluar. Misalnya meninggal ke cucu sekian tidak keluar, meninggal ke anak sekian tidak keluar, meninggal ke bini sekian keluar misalnya keluar. Ini begitu sudah arti bukan? Ya sudah Bapak Ibu sekalian karena apa? Karena di lauhul mahfuz itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu batang pohon yang sangat rindang yang mirip dengan pohon beringin. Tapi bukan bakar. Tahu kalau bakar pohon apa dia boleh lagi jauh. Di daun itu Bapak Ibu sekalian di daun pohon beringin itu ditulis nama itu lalu ditulis nama. Hamdan keterangan ada. Ya, Hamdan dia menamai pada itu juga. Artinya kalau bahasa agama orang yang terpuji. Ya, tapi bukan terpuji ya. Tadi tambah pulau ATT dari pulau itu. ATT itu alamat tidak tetap. Ini tetap dia lah. Di daun itu Bapak Ibu sekalian terkena nama kita. Umur kita sebab mati apa di mana meninggal ada di daun itu. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan daun itu mengalami 3 proses. Pertama jadi hijau. Kalau kita ada 50 60 ni hijau kalau itu. Daun itu. Udah itu kuning tua. Mau 85 80 boleh kuning tua. Kuning tua. Kuning muda masuk kan? Dah umur 80, kulit tua, tidak berapa lagi kan? Dah berangkat mama tu kan? Ya. Napaslah kulit tua, gugurlah daun itu. Ketika gugur daun itu, meninggallah seorang hamba Allah. Malaikat yang penjaga daun itu akan menunjukkan kepada malaikat maut. Malaikat maut, bulan bin bulan, cabut. Kata yang penjaga daun. Ya mereka mau melaksanakan tugasnya mencabut. Dan cara mencabut mereka mau ini kepada kita selaku hamba di Bapak Ibu sekalian nyawa kita ini. Tidak pernah mereka mau ini salah cabut itu. Misalnya cabut si A, cabut si B, sebenarnya. Atau kami cabut si B, cabut si C itu. Tidak salah cabut, tidak salah pilihan. Yang kalau salah pilih itu kita mulai itu kita lembah apa tidak itu kan itu lah mulai itu macam tapi kalau itu ada kata lain dia beliau ini sama ini mana ini itu bukan pula darah kita dia ada lain di Indonesia ada itu lah nah sekarang yang di Subhanahu wa taala artinya apa? Ya kita bagaimana bersiap. Ya karena dengan kematian itu merupakan nasihat yang diam dan nasihat yang berbicara adalah yang dibacakan oleh sangat kita tadi saya betul adalah Al-Quran. Ya dengan kematian ini kita ingat bahwa ya manusia ini
yang lemah baru sekalian tak mati. Ya, ini yang rasionya, yaitu tadi kita berdua. Tapi kalau misalnya lemah waktu lahir tertulis di punggung kita, misal 59, misalnya kan, pas umur 57 setengah, setengah tahun lagi kan? Atau gitu kan? Nah, lama-lama sebenarnya, nah pesawat dirundak lagi, pesawat setur pekan dirundak nyeraya dirundak lagi, lalu mati, ya setengah tahun lagi. Itu kalau kita keluar. Ya kalau tertulis misalnya tutur lahir 58 misalnya kan, ini boleh 57 setengah, kan setengah tahun lagi. Nah tapi ini Bapak Ibu sekalian, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan tahu kepada kita untuk apa, supaya kita ya terus untuk beribadah. Beribadahlah kita sujud kepada Allah, seolah-olah kita akan mati pagi. Apa maksudnya itu? Supaya kita sembahyang kita, sholat kita khusyuk. Ya. Ini banyak kata-kata Bapak Ibu kita sembahyang apa lagi di buku itu banyak tulisan. Ya, banyak. Atau kadang-kadang Allahu Akbar, apa jadilah kena selamat datang. Mohon doa restu. Macam gitu ya. Datang sembahyang itu kurang khusyuk. Ada pula yang berkada sembahyang bertabus partai. Bos partai. Jadi yang pakai bos partai di Sabtu kita berada di Sabtu tiga. Waktu Firman wajah aku Allah Akbar cebas nama. Betul begitu tu kan? Terbaca begitu. Ini doa kan memang tidak terkhusus kita dalam bersedia. Ya, terbaca itu cuma tak. Kita coba apa dengan Tuhan. Artinya maksud aku, kalau kita ke masjid jangan baca kaos-kaos ada tulisan. Apalagi tulisan di belakang, lemah itu dibaca kawan di belakang. Ini mengundang yang itu tidak khusyuk. Siapa yang menyebabkan itu? Kita. Yang khusyuk pun kita tahu. Artinya apa kan? Pokoknya dia. Yang timur perlu sekalian beribadah kita tingkatkan. Karena apa? Karena ilmu dengan iman berbeda. Orang yang berilmu belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman pasti berilmu. Contoh, banyak gelar misalnya profesor, doktor, insinyur, kan? Banyak. Panjang lagi gelar daripada namanya. Ujungnya SE, MM, MSc, MBA. Sudah dekat tahu. Nah, ini ilmu. Tapi apakah mereka dikatakan beriman? Belum tentu. Kalau beriman, tidak ada koruptor di Indonesia. Itulah yang kita pintar itu kan. Jauh. Karena apakah tidak kondisi orang yang beriman itu takut dengan Allah. Percaya kepada Allah. Percaya kepada surga dan neraka. Jadi orang yang beriman itu waktu sekalian walaupun tamat SD atau di tamat cuma paket baik tapi juga iman bisa mengalahkan orang yang berilmu. Kalau itu mau yang itu takut bahwa di akhirat itu ada neraka. Nah itulah maksud kita naik iman kita. Inamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa satuliyat alaihim ayatul salatul imana wa rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya orang yang beriman itu kata Allah apabila didengar ayat Allah seperti Al-Quran tadi ayat musibah bergetar hatinya bukan bergetar sebetulnya bergetar ini bukan betul bergetar itu jadi dia hatinya bergetar dan dalam kehidupan seseorang itu orang yang beriman maka lemah suko ya selalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang orang yang beriman. Dapat sedikit alhamdulillah. Pas mencoba sawit, tabungan nimbang, dan semua misalkan apa betul? Alhamdulillah. Ya Allah.
Ada di YouTube alhamdulillah itu. Ada timbang kesenapan kali timbang mata bukan gitu. Ya, karena mas sekalian kita harus koreksi Bapak Ibu sekalian, ya. Hal yang hilang dengan kita itu ada sebabnya. Contoh, kita berjalan di pinggir jalan misalnya ada orang limo. Suara ini kena bantingan ini batu jadi stone, kena kayu kan. Orang lepas tadi hidup, pada siapa berjalan itu. Jadi artinya inilah jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sayangi langit ya mungkin hal-hal yang mau belum kita luasa ya. Maka itu akan keluar dewe. Bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkannya? Kemalingan, keturun, ya, tindakan segala macam. Contoh misalnya apabila sudah mencapai nisab ya seperti apa kedua itu ini terutama yang ASN sebuah negeri. Apabila dia sudah bergaji 7 juta ke atas maka wajib baginya mengeluarkan zakat mal sebanyak 2,5%. Ya. Nah, mana bilangan hitungannya? Apabila seseorang itu pajak membeli emas sebanyak 83 gram, ya, kita kalikan kilometer ini segram itu 1 juta. Jadi kalau 83 berarti 83 juta. Penghasilan itu sebulan 8 juta misalnya. 8 juta dikali setahun. Kali 10, 80. 82, 16, 92. Berarti wajib bagi dia mengeluarkan sekali itu pula hasil pertanian. Ya. 2,5%, paling sekitar 2 juta. Ya, sekitar 2 juta apabila sudah mencapai nisab. Ini kalau dibayar cash 2 juta. Mana pajak di bulan kan? Dibagi misalnya 2 juta itu 12 bulan. Pajak itu 2 juta dikali 12 dibagi 12. Mungkin sekitar 200.000 per bulan. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita keluarkan apabila sudah mencapai nisab. Gimana kalau nido sampai nisab? Maka kita dianjurkan hanya bersedekah saja. Nah, sedekah itu ukurannya hidup ke atas. Berapa kesanggupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimusuhkan oleh Ta'ala, kembali kepada musibah ini tadi, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa ke almarhumah inilah sampai bagaimana jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal kita Bapak Ibu sekalian yang senantiasa meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang harus dilakukan oleh anak kandung dan anak nantu. Anak kandung dengan nantu sama baik itu. Sama dengan mertua dengan mertua. Mertua adalah orang tua, orang tua adalah orang tua. Itu tidak ada beda maksudnya kan. Jangan misalnya kami ini juga datang, kami ada nantu kamu ada yang dua itu sama baik. Ya. Apabila kita selaku anak, Bapak Ibu sekalian, mendoakan penjadi kita dalam keseharian kita untuk sembahyang, ya, mendoakannya baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal, maka anak-anak kita semua Bapak Ibu sekalian, insya Allah pasti akan mendoakan kita dulu. Tapi sebaliknya, kalau kita lapar, ya, atau jarang sekali doakan penjadi kita karena masih sudah meninggal, hidup akan manis itu. Kata kita, nah, berapa ada tuh apa? Gigi bayar aja, yang sembahyang, tahu. Pesan kita kali itu, dapat itu lah, cuma tuan lain. Kalau pergi ke negara yang polis sembahyang, jadi lima. Kita jemaat, ini lah dia sembahyang. Manual kita itu kan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat baik, mendoakan penjadi kita baik masih sudah meninggal, insya Allah anak-anak kita pun akan mendoakan pulau. Ya. Nah kemudian ini tugas wajib jadi anak-anak yang tinggalkan baik cucu 12 lepot cicit 18. Ini yang tentang belum masuk-masuk. Ya. Nah yang kedua yang harus dilakukan karena sesungguhnya orang yang meninggal itu Bapak Ibu sekalian sesungguhnya mereka itu hidup, rohnya hidup. Janganlah kamu katakan bahwa orang yang meninggal itu mati, tidak. Yang mati itu jasad, roh hidup. Ya.
berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah maghrib anak-anak cucu ini baca Al-Quran, niatkan sebelum baca, ya Allah, malam baca Al-Quran ini aku sedekahkan dengan nenek aku Ismawati binti Kais, kata ini cucu orang anak oleh itu, ya Allah, malam baca Al-Quran ini aku sedekahkan rumah aku, ya Allah, insya Allah akan sampai berapa itu terus menerus. Setiap kulit maghrib baca Quran, lain doain sedekahkan. Begitu juga apabila kita melakukan misalnya yasinan, tahlilan, ya, maka yang memimpin saat itu mungkin imamnya kompak. Pahala pembacaan yasin ini kita sedekahkan kepada almarhumah atau almarhum. Setuju? Siap kerja itu. Luar biasa perlu kita baca yasinan tahlilan itu Bapak Ibu sekalian, ya. Karena doa di mau banyak di luar biasa. Tahu? Kalau ini orang itu makin terfitin makin terjual banyak. Jadi kalau kita suka, tidak suka itu kan. Kalau misalnya yang hadir waktu berdoa tahlilan itu atau yasinan ada 100 suara. 99 itu dikabulkan, tapi ada suara jadi kabulkan. Pasti jadi itu jauh. Ya artinya terus menerus dimanapun berada anaknya yang tiga, ya, dengan menantu atau cucunya mungkin itu berada di pada detik melaksanakan kegiatan yang sama. Yasinan, tahlilan, ngajak tetangga, ya, untuk doakan hidup kita ini atau nenek kita ini. Itu yang harus dilakukan. Nah kemudian terus menjadi berbuat masyarakat lain Bapak Ibu sekalian kepada almarhumah, menjadi masyarakat lain ini kita ziarah kubur, mengingatkan bahwa kita tak mati dulu. Assalamualaikum ya kubur. Itu baca salawat Nabi. Setiap makam lalu pakai motor di sana pun tak tersebut. Apa ya? Assalamualaikum ya alal kubur atau assalamualaikum ya alal qiyam. Baca salawat Nabi. Apa yang merumuskan keuntungannya? Apabila saat itu penghuni kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu membaca salawat kepada di makam itu, maka siksanya akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW, penghuni kubur sedang disiksa, lalu ada seorang pemuda yang lalu, ya, di makam itu dia baca salawat. Lalu Rasul tanya dengan sahabat, ya sahabat, keluar apa yang dibacakan ini sampai ke mulut tadi ini keluar. Nabi Allah lah yang lebih pandai. Sesungguhnya katanya penghuni kubur saat ini tadinya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu seorang anak muda tadi lalu baca selawat dan ditunda siksanya. Ya, ini kita lalu. Nah, kalau misalnya ada minggu misalnya lalu, jangan dulu. Ini gitu. Misalnya lalu di jalan kan, kita berada di teras atau di muka rumah kan, kita dianjurkan untuk bercegah penghormatan kepada rumahnya jenazah. Jangan dulu gitu. Itu penghormatan kita. Ya. Nah, ini harus dilakukan Bapak sekalian. Dan sampai kita di makam, boleh kita baca Yasin. Boleh kita zikir apa yang baca kita baca, ya, di makam itu. Apabila itu yang kita lakukan, setiap ziarah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, 40 penghuni kubur di sekitar itu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah demi langkah kita jadi koma untuk menuju ke makam, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahi pahala-pahala orang yang kita ziarahi. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, apabila seorang anak almarhumah ini dan cucu dan cicitnya menyambung hubungan silaturahim kepada adik beradik almarhumah atau adik beradik yang lagi almarhumah, mungkin ada sukarami, mungkin ada di terlepatu dan sebagainya, maka langkah demi langkah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa almarhumah. Ini tentunya juga hubungan silaturahim, menyambung hubungan baik kepada keluarga yang ditinggalkan
menjadi kita. Ya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan kita sekalian, khususnya keluarga besar yang tinggal di rumah ini, terus ya menjadikan untuk berbuat baik kepada almarhumah. Karena almarhumah ini adalah seorang ibu luar biasa perjuangannya Bapak Ibu sekalian waktu ngurus kita. Ya kita keperluan. Mohon maaf, pertama Tino ini yang dulu, ya berapa bulan? 9 bulan. Ya kalau nanya Bapak Ibu keluar 5 bulan. Dia keluarnya ibu keluar dia. Jadi itu melahirkan. Dia melahirkan. Juga makanan tahu karena yang setelah tidur seorang ibu nih Bapak Ibu sekalian, apa itu masih bayi umur seminggu, sebulan, 2 bulan ya, dan setelah tidur bangun ibu tadi dinaik lagi kemia, wah kalau Bapak sebelah tuh Bapak sebelah itu diganti celana yang dulu tinjuk minyak air putih sudah surumi jalan bersiap tidur enak itu satu emak juga dia dong untuk itu ya kan tahu malah tidur belum lah 10 menit ulang lagi gitu kan belum tidak ini mesin berapa kali itu kan mulai gitu, pesan, dingin pun dah, ada tu, kapal tu lah kita melanda kapal situ je, lah tu ni, ni nanda ini Bapak sekalian, pada ajur bapa anak tadi, bapa nama tentu anak tadi, ada kapal tu pada nak kucing tidak, lalu dah pula pada kain tu lah, mana, tapi kalau misalnya dalam masyarakat, pakai baru sepatu baru, celana baru, baju baru sini lah, tujuh nak, katanya. Kenapa tadi? Tapi kalau kurang pada kain penjabaran sapu, dulu, ya, ini nama begitu Bapak Ibu sekalian, kita wajib ya untuk berbuat kepada orang tua, ya. Kata Nabi, siapa yang kamu layani, pertama sekali, Umuka, mak kamu sampai abuka. Ini dalam pelayanan. Dalam pelayanan baru, misalnya serempak manggil. Nah sini mulai, bapak manggil sini mulai. Yang diburu kita datangi adalah ibu dalam pelayanan. Tapi dalam penghargaan adalah bapak. Ya karena yang ngurus induk kabarnya aku tidak akan itu. Kalau bapak tadi bapak ya harus rumah dengan aku. Itu. Jangan dibalik. Kalau dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian didulukan. Tapi dalam penghargaan berbakti orang tua yang ada. Karena yang luar biasa yang lanang ini. Ya kita itu ini kan. Mohon maaf ya, nafkahi istri, nafkahi anak-anak. Maka baca guring, itu baca gula santan kalau macam jadi jurusan itu langsung kok. Ya, siapa yang ada bapak ni lah. Itu kan dua situ. Dapat misalnya makan uang terus di bapak di lama pencina di Rasulullah kan ya artinya dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian adalah seorang ibu tapi dalam berbakti penghargaan adalah bapak. Jangan salah itu sebagai anak ya karena orang tua yang membesarkan kita ya mendidik kita menyekolahkan kita mengenalkan kita nalak kerja pula bapak. Ya, kebanyakan ada pun dua ada. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Taala, mungkin itu saja dan bersama kamu yang kita sampaikan mudah-mudahan dengan meninggalnya almarhumah ya kita menjadi akan meningkat amaliyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga yang tinggalkan almarhumah ini tetap sabar, nyaman, ya, damai, tidak ribut. Banyak kadang-kadang mohon maaf Bu sekalian ditinggalkan di bapak ribut karena apa? Karena harta benda. Kalau ada harta benda peninggalan untuk kita bapak kita jangan dijual. Kalau dijual maka sedekah itu tadi putus kepada almarhumah atau almarhum. Misal almarhumah mohon maaf meninggalkan sawit hektar misal ya kan.
Ketika panen terus, ya dimakan oleh anak cucu terus diwali palu. Kalau lagi jual saya, diwali lagi. Sama dengan kita nyumbang semen sesat di masjid. Selagi inding tadi digunakan oleh masyarakat untuk bersolat, ya, dan saya rasa semen anu itu ini lumpur buatkan dinding itu maka nggak ngalir. Tapi kalau dinding telah dibuka, terus jangan hidup ada lagi. Banyak kata bapak ibu sekalian, masjid-masjid ini berubah. Kalau ribut masalah juga, semua ada keamanan. Dan mudahnya boleh ada di miring. Tak siapa yang miring itu imam. Kalau makmum ikut baik, ini kadang miring galau. Jika imam dengan makmum. Katanya yang berkiblat ini satu mengarah, kedua menghadap. Kalau menghadap kita datang ke situ menghadap. Ya, baik ini kadang bukan dari belakang. Tetapi kalau mengarah, boleh dari kiri, boleh dari kanan, boleh dari itu, bukan dari belakang, mengarah. Tidak marah, tapi namanya masih menghadap kiblat. Sama dengan di model pesawat tuh, kemana menghadap? Ketika itu kan, jadi jangan jadi konflik. Karena ini adalah pergeseran alam, jadi jadi berubah gitu kiblat. Kadang-kadang lepas, kadang muncul dikit. Gitu. Jadi apabila waktu pembuatan awalnya pas di situ, insya Allah tidak akan berubah. Di situlah. Ya. Bapak sekalian yang hormati, mungkin banyak yang telah aku sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian dan bisa diamalkan untuk sekalian. Dan mari di akhir selama ini kita sama-sama mendoakan almarhumah khususnya dan umumnya kepada kita sekalian yang alhamdulillah sempat hadir pada malam ini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salatu wa salamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya Tuhan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadina wa sirratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tayyibatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-rahmani al-hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulha warhamna ya afiyana. Allahumma karimna ajra wa la taqina bada wa ighfir lana wa Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma ya Allah, kita salat dan pengharapan, dengan salat dan kerendahan ya Allah. Kami semua hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah, selalu memohon dan meminta pada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, dan terimalah seluruh amaliyah-amaliyahnya ya Allah, yang besar, yang kecil, yang tersengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Allahumma ya Allah, dan jadikanlah ya Allah kubur almarhumah ini sejauh mata memandang ya Allah. Berilah minat kubur ya Allah, jauhkan dari asap kubur ya Allah, dan jadikan amaliyah almarhumah ketika di dunia ya Allah, baik sholatnya ya Allah,
puasanya ya Allah, zakat sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa mendampingi menemani almarhum dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Dan jadikan kubur almarhum ini sebagai taman-taman surga ya Allah. Dan akhirnya ya Allah kami bermohon kepadamu masuk ke dalam almarhum ke dalam surga firdaus ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah berilah petunjuk ya Allah kepada keluarga saya yang tinggalkan almarhum ya Allah. Jika orang anak tidak menantu dan cucu dan berbakat cincin ya Allah, Allah senantiasa mendoakan almarhumah, senantiasa bersedekah untuk almarhumah ya Allah, senantiasa berbaik untuk almarhumah ya Allah dalam kehidupannya ya Allah. Masyarakat berusaha menjauh laranganmu dalam kehidupan sehari-hari ya Allah, selalu bersyukur kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya muqarrab ya alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan fatwa yang paling baik.